Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia. Pemilihan umum itu harus mendidik orang berani berlomba. Nah, itu yang mau kita bahas pada kesempatan ini. Pemilihan umum itu harus memberikan pendidikan kepada para pemilih, baik pemilih pemula maupun pemilih manula, untuk siap dan berani berkompetisi. Jadi mengikuti pertandingan sampai selesai. Tetapi kalau kita perhatikan, jauh sebelum pemilu, masih tahun 2003, itu kok sudah ada suara-suara hasil survei begini, sudahlah lebih baik pendukung yang kira-kira menang aja lah. Itu. Kemudian ketika hari pencoblosan tanggal 14 Februari ada perhitungan cepat. Ya betul, perhitungan cepat itu fakta. Fakta dari TPS. Jadi beda dengan survei. Kalau survei itu jajak pendapat. Tapi persoalannya, TPS yang mana? TPS yang siluman. Dalam memilih TPS itu sangat penting namanya metodologinya. Teknik pengambilan sampelnya. Jadi harus dipublish itu dari TPS mana supaya ada orang transparansi, keterbukaan publik. Ini kan nggak disebut itu. Dari TPS mana itu hasil hitung cepat itu. Betul itu data dari TPS, tapi TPS mana kan harus disebutkan. Nah, itu satu. Kok orang selalu dididik untuk pengecut. Jangan bertanding sudahlah. Ini kan sudah 14 Februari udah selesai. Kemudian jalan lagi sampai pengumuman KPU. Ini sudah diumumkan KPU kok. Padahal ketentuan mengatakan hasil kerja KPU itu harus diadili di MK. Termasuk apa yang dikerjakan oleh Bawaslu, karena itu pasangan ganda ini. Pasangan gandanya Bawaslu dan KPU. Nah itu juga muncul. Jadi kenapa ya? Selalu ada ajakan, ini sangat negatif bagi generasi milenial, generasi Z, bahkan kita pada umumnya, karena kita dilatih belum selesai. Sebagai contoh ya, sini mari kita lihat sejarah dunia lain ya, misalnya olahraga ya. Indonesia terkenal jagoan badminton, bulu tangkis. Itu dimulai pada tahun 50-an ke tahun 60-an. Pertama kali kita merebut Thomas Cup, supremasi bulu tangkis itu ada pemain namanya Ferry Sonneville. Ferry Sonneville itu menang itu pada perpanjangan waktu, pada bagian-bagian terakhir pertandingan itu. Nah setelah itu dia menang, kemenangannya Mulyadi, waktu itu Rudi Hartono masih sangat muda. Jadi banyak sekali kemenangan itu ditentukan pada perpanjangan waktu. Nah kenapa? Itulah menyebabkan kita itu menjadi negara kuat di bidang bulu tangkis. Karena adanya spirit untuk selalu bersaing sampai selesai. Nah sekarang kalau bangsa Indonesia dalam kehidupan diplomasi negara-negara sekarang ini, kemudian investasi, kemudian dalam kegiatan bisnis, dalam memajukan ilmu pengetahuan, itu sangat diperlukan manusia Indonesia yang berani, ulet, berkompetisi. Nah jadi inilah kadang-kadang menimbulkan tanda tanya, kenapa ya pemilu kali ini kok disertai dengan ajakan untuk menjadi pengecut bersaing gitu loh. Nah jadi bapak-bapak, ibu saudara sekalian, kita selesai dalam rangkaian menyelesaikan pemilu ini, menunggu hasil MK yang tidak tahu apa hasilnya nanti. Mari kita tanamkan suatu prinsip, hentikan menyebarkan ketakutan berlomba. Dan sebaliknya tanamkan terus keberanian untuk berkompetisi supaya Indonesia ini bisa maju, tidak selalu dilingkupi permasalahan yang semakin menyengsarakan rakyatnya. Ada banjir tidak bisa diselesaikan dengan cepat, tanggap daruratnya bagus, tapi tahap rekonstruksinya setelah banjir selesai supaya tidak terulang itu sangat lemah. Kaliwulan itu sudah pernah jebol berapa bulan yang lalu, jebol lagi bulan ini.
berarti tahap rekonstruksinya banyaklah kalau kita urutkan persoalan-persoalan yang lain. Demikian Bapak-bapak, Ibu Saudara, mari kita tanamkan terus sikap mental berani berlomba sampai tuntas, sampai selesai untuk memperoleh keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.